Sahabat Aryan, saat ini sahabat Aryan sudah berada di desa dan kampung penyebutannya Pak ya? Kampung. Dan sahabat di luar sana, di Kutai Barat ini penyebutan desa adalah kampung dan pejabatnya adalah petinggi. Dan kita kenalan dengan petinggi Muara Ohong. Nama saya Aliansa, petinggi Kampung Muara Ohong, Kecamatan Jempang. Kalau untuk di Kecamatan Jempang, kampungnya ada 12 kampung. Dan yang paling penting untuk suatu desa itu kan pelayanan pendidikan yang sangat menjadi urgen untuk bagaimana warga kita bisa cerdas dan membangun SDM desa. Nah, saya lihat Bapak sudah melakukan terobosan-terobosan bagaimana dengan keterbatasan Ohong ini terhadap sarana pendidikan yang hanya SD. Boleh cerita Pak, warga Bapak yang sekolah SMP dan SMA di mana aja? Untuk sekarang ya memang dari awal anak-anak sekolah SD tetap di Muara Ohong. Tapi kalau untuk melanjutkan mereka ada yang keluar ke kecamatan, juga ada yang di kampung tetangga di Tanjung Joneng. Tapi yang lebih banyak memang di Tanjung Joneng. Jadi untuk kesulitan memang untuk Muara Ohong kayaknya dari 12 kampung betul-betul Muara Ohong yang paling susah. Karena apa? Karena akses jalan daratnya juga susah, yang termasuk bisa kita lewati lewat air. Lewat air pun kalau musim angin ya mereka kena gelombang. Ada tantangan alam ya yang harus dihadapi. Nah, dengan kondisi seperti itu kan Pak Petinggi ini sudah berupaya nih untuk memudahkan agar proses pendidikan anak-anak ini bisa berjalan dengan baik. Warga Bapak yang Bapak fasilitasi menggunakan transportasi perahu, ada berapa sarana perahu Pak yang Bapak siapkan? Memang kemarin tahun 2023 kalau tidak salah ya, kita buat 3 perahu, bantuan 3 perahu karena memang kalau cuma 1 atau 2 kayaknya enggak cukup ya. Karena minatnya mereka, karena ada bantuan tadi ya mereka bertambah untuk sekolah yang tadi mungkin orang tuanya tidak mampu antar jemputnya. Jadi sekarang karena ada fasilitas yang kita bantu ya otomatis minat anak-anak sekolah menambah gitu. Ya, artinya dengan adanya inisiatif desa menyediakan sarana transportasi, akhirnya orang tua juga termotivasi ya. Memang untuk tahun kemarin kita tidak memberi bantuan operasional, tapi kayak apa ya, pastilah kayak beasiswa lah itu. Tapi kami ada memberikan pada waktu itu kalau tidak 300 per orang, per anak ya, 600. Tapi tidak semua juga. Memang karena memang lumayan banyak, jadi kami menyesuaikan aja sesuai dengan kondisi masyarakatnya Pak ya. Jadi kondisi real yang mana perlu dapat subsidi atau insentif ya, itu yang diberikan, artinya selektif ya. Selektif. Nah, selektif itu kan ini sudah satu kemudahan buat memotivasi, buktinya bertambahnya usia didik yang berlanjut ke tingkat lebih tinggi. Kalau untuk yang SMA kemana Pak? Kalau yang SMA kemarin ada yang di Tanjung Isi, ada juga yang keluar. Itu ada insentif atau semacam motivasi buat warga? Memang kemarin cuma kita berikan bantuan kalau tidak salah 600.000 per orang. Tapi kalau istilah kayak bantuan lain memang tidak ada. Belum ya? Iya, berupa kayak uang. Karena mereka lumayan banyak Pak. Ya. Seandainya kayak kita buat belikan untuk kendaraan ya tidak mampu. Itu pun sudah memotivasi pastinya ya. Kita tadi dan kami sudah merasakan bagaimana jalur darat. Walaupun bisa ditempuh, tantangannya luar biasa. Panas terik, jalan yang berlubang-lubang, bergelombang, dan bekas ban yang mungkin saat gerimis saja becek. Berapa jarak tempuh Pak? Jalan darat ke Tanjung Joneng. Ini sebetulnya jalan darat jarak tempuhnya lumayan dekat gitu. Nah, kalau kita berbahasa dekat ya. Tapi kalau dari kilometernya kalau tidak salah itu sekitar 6 kilo dari Muara Ohong ke Tanjung Joneng. Itu yang ditempuh oleh anak-anak MTS. Tapi nanti kalau yang anak-anak SMA dari Muara Ohong ke Tanjung Isui, dia harus ke kecamatan Pak. Nah, jarak tempuh 6 kilo itu boleh dikata dekat, boleh dikata jauh. Ya,
tapi dengan kondisi alam seperti itu Ya lumayan jauh. lumayan jauh. Dan harapan Bapak Pak dengan kondisi jalan seperti ini, jalan interkoneksi antar desa, harapan Bapak bagaimana terhadap program-program kedepannya agar ini menjadi prioritas? Memang kalau harapan kita kepada pemerintah ya mudah-mudahan bisa, karena dari 12 kampung hanya salah satu kampung Moro'ohong aja yang belum nyambung gitu nah Antar desa ya? antar desa. Tapi memang saya juga berterima kepada pemerintah kabupaten. Insya Allah tahun ini ada jalan turun, baru kemarin kami sama-sama memeriksa di situ. 1 kilo kalau tidak 300, 1 kilo 100 sudah ada seminisasi. Peningkatan badan jalan. Baik, artinya sudah ada upaya pemerintah kabupaten ya. Terakhir Pak, saya ingin mengetahui nih demografi di Moro'ohong terkait dengan berapa jumlah RT, berapa jumlah warga, dan bagaimana profesinya. Kalau untuk jumlah RT, jumlah jiwanya kalau tidak salah 700 lebih. RT-nya ada 4 RT. Ini suatu potensi yang luar biasa dengan geografis bentang wilayah yang karakternya beda dengan karakter beda wilayah-wilayah lain. Saat air dalam banyak perairan. Terkait dengan wilayah perairan, pastinya warga Bapak ini berprofesi nelayan. Sebagian besar ya? Asli Pak, bukan sebagian besar, semua. Semua ya, oke. Ya, pastinya juga kita harus kami harus melihat dari sisi nilai ekonomi. Saat ikan berlimpah kan cenderung turun harga. Saat ikan susah, tangkapan warga sedikit. Apa Bapak harapkan terhadap jika tangkapan nelayan ini banyak agar harganya tidak jatuh? Kalau menurut saya memang harapan saya kepada pemerintah juga bisa memperhatikan. Pemerintah dalam hal ini dinas-dinas teknis ya? Ya, dinasnya memperhatikan masalahnya gini. Kalau ikan berlimpah, bagaimana dinas itu membuat supaya ikan ini tidak anjlok. Nah, kalau hari ini dapat 50 kilo tapi harganya Pak sampai 2.000. Sedangkan pengeluaran kita sehari tidak sesuai. Betul. Anak-anak sekolah, biaya rumah tangga dan lain-lain. Nah, jadi maksud saya bagaimana seperti mereka membuat aturan, jadi jangan sampai anjlok sampai 2.000. Ikan kan kalau 2.000 nggak ada arti. Iya betul, sangat ironis. Dan berarti harapan Bapak adalah bagaimana pihak-pihak terkait dinas teknis menjaga kestabilan harga. Dan paling penting juga di era sekarang kan Pak, bagaimana mengolah bahan baku menjadi bahan produk untuk bernilai. Pastinya Bapak butuh pelatihan-pelatihan buat nelayan Bapak untuk mengolah hasil perikanan. Apa yang Bapak harapkan ini? Ya memang harapan kami dari pemerintah juga bisa membantu. Ya misalnya kayak memang kemarin, tapi sudah ada beberapa tahun memang ada wacana, tapi sampai sekarang kan belum. Nah, hanya kendalanya juga kalau seandainya kita di sini sempat juga Pak produk dari ikan, cuman untuk biaya pemasaran, menjual pemasarannya itu agak susah. Jadi kalau misalnya memang ditangani pemerintah, mungkin ada tempat, ada wadahnya yang penampung ya mungkin bisa aja. Jadi ada pekerjaan daripada ibu-ibu. Dan disinilah peran pemerintah, dinas koperasi, dinas UKM, dinas perindak ya Pak ya. Dan kita berharap kedepannya memang potensi-potensi desa ini dapat di-backup oleh pihak-pihak secara teknis. Jadi desa tidak sendiri ya. Baik Pak Kades, mungkin sebentar itu dulu. Suatu saat mungkin kita bisa bangun komunikasi kembali. Izin saya vlog di sekitaran kampung. Terima kasih Pak Kades.